Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kegiatan kita setiap pagi sebelum memulai aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing. Kita dahului dengan terlebih dahulu mengingat Allah, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah dengan membaca 1-2 ayat-ayat Al-Quran, memahami maknanya dan mengerti paham isinya. Kemudian kita terapkan, kita aplikasikan, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang muslim, supaya hidup ini menjadi nilai ibadah bagi kita dalam semua kegiatan kita. Nah, kemarin saudara sekalian sudah kita pelajari sama-sama surat Al-Isra, ya, surat yang ke-17 ya. Dan kita sudah membahasnya sampai ayat yang ke-20 dan menuju kepada ayat yang ke-21. Ya, 4 ayat yang dimulai dari ayat 18 ini ya, sampai dengan ayat 21 ini berhubungan erat ini. Tidak bisa dipisah. Makanya kalau mengaji ayat-ayat ini satu paket, ini harus didengar semuanya, dipelajari semuanya supaya tidak salah paham. Ini ayat yang bagus untuk segera diketahui. Semua ayat Al-Quran itu bagus, tapi yang segera paling bagus untuk segera diketahui ya contohnya ayat seperti ini. Sebagaimana sudah kita pelajari bersama ya Bapak Ibu sekalian, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdhura. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'din walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Sungguh keempat ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa untuk dijadikan pegangan hidup kita dalam kehidupan ini. Janganlah kita menjadi manusia yang sehari-hari setiap waktu yang dipikirkan cuma dunia selalu. Tidak pernah ingat atau lupa kepada akhirat. Padahal kita pelan-pelan tapi pasti kita sedang menuju akhirat. Kita sekarang masih berada di dunia dalam perjalanan menuju akhirat. Percaya atau tidak percaya, itu yang terjadi. Silakan manusia mau percaya, silakan manusia mau tidak percaya, tapi itu yang akan terjadi. Semua manusia pelan-pelan tapi pasti akan menuju kepada Allah. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Ya, sudah sering dibacakan. Mungkin antum ada yang lupa. Itu.
di surat yang ke 84 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'u syaqqat, apabila langit telah terbelah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat, dan langit mengiyakan, menuruti, mentaati, li rabbiha, kepada Tuhannya langit yaitu Allah, untuk terbelah, wa huqqat, dan dibenarkanlah perbuatan langit terbelah. Sekarang belum terbelah, nanti akan terjadi langit itu pecah. Itu. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi telah dipanjangkan, muddat itu dipanjangkan. Kalau orang zaman dulu para ahli tafsir menerangkannya itu bumi ibarat bola gitu, atau untuk gitu. Ya, bulat gini itu dipanjangkan. Coba nanti sampean sebelum goreng untuk itu, tahu untuk ya? Karena sebelum digoreng kan dibentuk bulat gitu toh. Nah, itu sampean tarik gini. Bumi ditarik gini. Nah, kalau bumi ditarik gimana? Pecah-pecah buminya, terbelah, pecah. Dan apabila bumi telah dipanjangkan, wa alqad ma fiha wa takhallat, wa alqad, dan bumi melemparkan, ma fiha, apa saja yang ada di dalamnya, yang ada padanya, yang ada di bumi ini, baik bangunan-bangunan istana atau rumah-rumah mewah atau rumah-rumah sederhana, atau pohon-pohon besar atau pohon-pohon kecil, semuanya dilemparkan ke langit. Ya, hancur semua isi bumi ini. Wa takhallat, dan sepilah bumi. Ada lagi hiruk pikuk, suara sepeda motor, suara mobil, suara pesawat, suara kereta api. Enggak ada, mati semua makhluk yang bernyawa. Kegiatan berhenti semuanya. Wa takhallat, dan bumi menjadi kosong, menjadi sepi. Wa adzinat, li rabbiha wa huqqat, wa adzinat, dan bumi mengiyakan, mematuhi, mentaati, li rabbiha, kepada Tuhannya, untuk melemparkan apa yang ada padanya, wa huqqat, dan dibenarkanlah bumi berbuat seperti itu. Bumi dituduh oleh Allah, lemparkan, bumi, apa yang ada di atasmu itu semuanya, lemparkan ke langit. Dilemparkan semua, gunung aja dilemparkan kok. Gunung nanti akan lepas dari landasannya kok. Idal jibalu suyirat, dan apabila gunung sudah dijalankan, kata Allah di surat At-Takwir itu ya. Nah, setelah Allah menceritakan bahwa nanti kalau sudah terjadi 5 ayat ini, 5 peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam 5 ayat dari awal surat Al-Insyiqaq, apa maksud Allah, tujuan Allah menyampaikan ayat-ayat ini? Ada peringatan di belakangnya. Nih, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka, sesungguhnya kamu, kadihun, orang yang sedang berusaha, sedang bekerja seperti kita sekarang ini, sedang kerja, sedang beramal, sedang berusaha. Ila rabbika, kalian semua sedang menuju kepada Tuhanmu, wahai manusia. Dengan bekerjanya itu, dengan kerja kalian, dengan mengerjakan dan mengamalkan kerjaan atau amalan amalan kalian tadi, famulakihi, maka kalian adalah orang-orang yang akan bertemu dengannya. Ada 2 tafsir mengenai ayat ini.
Famulakihi, maka kalian semua manusia sekarang sedang menuju kepada Tuhan kalian. Ada yang sedang ngaji, nanti akan mati juga, berhenti ngaji, enggak ngaji lagi. Ada yang sedang cari duit, nanti berhenti cari duitnya, mati. Udah. Ada yang sedang jadi presiden, nanti mati juga, sama. Ada yang jadi orang kaya, nanti mati juga. Dan setelah mati ketemu dengan perbuatannya sendiri. Hi ini domir hi atau kata ganti ha, domir ha, kata ganti hi di sini ini yang artinya dia. Famulakihi, maka kalian manusia adalah orang-orang yang bertemu dengan dia ini. Ada yang mengatakan dia di sini adalah Allah, ada yang memahami dia di sini adalah amal perbuatan manusia itu sendiri. Walhasil apapun tafsirnya, pengertiannya sama. Kita sedang berusaha, sedang bekerja sekarang ini dalam kehidupan kita. Nanti kita akan bertemu dengan Allah Tuhan kita yang selama ini kita sembah dan kita tidak pernah melihat dia. Dan kita akan bertemu dengan amal perbuatan kita sendiri yang kita kerjakan setiap hari. Di alam kubur sudah ditunjukkan. Nanti akan datang menemani kita amal-amal soleh kita. Bacaan Al-Quran kita datang menemani kita. Sholat kita akan diwujudkan oleh Allah menjadi makhluk yang kemudian menemani kita di alam kubur. Itu amalan-amalan kita. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa kita semua ini adalah manusia yang sedang berjalan menuju akhirat. Makanya kita hidup ini jangan mencari dunia tok, kata orang Solo, tok gitu. Kata orang Jakarta, jangan cari dunia melulu. Tuh. Kata orang sini apa, Pak? Hah? Hah? Apa, Pak? Apa? Hah? Bundas. Masya Allah, belum pernah dengar kata itu aku. Ya, ngono wis ngarepe lah status itu, Pak. Ya. Jadi di surat Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, memberitahu kepada kita, mengingatkan kita semuanya agar dalam hidup ini kita jangan tertipu oleh dunia tanpa pernah ingat atau memikirkan nasib kita nanti di akhirat bagaimana. Itu yang penting dari 4 ayat yang saya baca itu tadi. Makanya Allah Ta'ala berfirman seperti ini yang kami sudah terangkan ya. Mangkana yuridul ajilah. Ya, mangkana yuridul ajilah, dan siapa saja yang dia dalam hidup ini mencari dunia, ajalna lahu fiha, kami segerakan kepada dia di dalam dunia ini mana syaa, sesuai dengan apa yang kami kehendaki. Liman nurid, kepada atau bagi orang yang kami kehendaki. Tidak semua orang yang menginginkan dunia akan tercapai keinginannya. Tidak semua orang yang ingin jadi presiden akan tercapai menjadi presiden. Enggak. Hanya orang yang kami kehendaki saja, kata Allah. Ya, summa kemudian kalau orang hidupnya hanya mencari dunia saja tanpa pernah memikirkan nasibnya di akhirat bagaimana, tanpa pernah beramal untuk akhirat, ya, beramal untuk akhirat karena kerjaannya, amalannya, perbuatannya, kesibukannya melulu urusan dunia saja. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, yang dipikirin, yang dikerjain hanya melulu urusan dunia tok saja. Ya. Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan untuk dia, karena dia mencari dunia, kami beri dunia ini semuanya kepada dia. Tapi kemudian kami jadikan untuknya jahanam, neraka jahanam di akhirat sana. Karena dia tidak pernah memikirkan akhirat, tidak memikirkan mencari surga. Dia hanya memikirkan dunia, surga dunia ini saja. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam yang yaslaha, dia akan memasukinya. Bukan sekarang, nanti akan memasukinya. Madhmuman madhura, dalam keadaan tercela dan dalam keadaan terusir.
Sebaliknya kata Allah, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan siapa saja yang menghendaki akhirat dalam hidup ini, menginginkan akhirat, menginginkan sesuatu yang ada di akhirat berupa kemuliaan di akhirat, bukan kemuliaan di dunia. Jadi kita mencari kemuliaan di akhirat, bukan di dunia ini. Nah, kebanyakan orang mencari kemuliaan di dunia. Pengen jadi orang kaya supaya dimuliakan orang. Datang kemana-mana pasti disambut. Orang turun ke tokoku nih, ke tokoku, ke malku nih, naik mobil mewah ini, turun, deng, deng, deng. Pasti akan ditanya, silakan, ada yang perlu dibantu Bapak, Ibu, apa yang perlu dibantu, apa yang dicari, pasti begitu. Kalau yang turun pakai sepeda oprak, pakai sandal jepit, masuk ke toko besar itu, kamu apa? Mau mencuri kah? Gitu. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang menghendaki akhirat, wasa'a, dan dia sudah berusaha, pakai fi'il madhi, kata kerja lampau. Wasa'a, dan dia sudah mengusahakan, sudah berusaha, laha, untuknya, untuk akhirat, berusaha untuk akhirat apa semuanya sudah diterangkan, ya. Sa'yaha, dengan sebenar-benar usahanya. Jadi dia berusaha untuk mencari akhirat dengan beramal untuk akhirat. Ini kemarin sudah terangkan tafsirnya ini. Kalau orang mencari dunia, keliru dia dalam hidup ini. Kalau orang mencari dunia saja tanpa pernah mencari akhirat, tanpa pernah ingat akhirat, itu hidup yang salah, yang keliru, perlu segera diperbaiki. Kalau sekarang kita sedang seperti itu, banting setir, bukan cuma belok 90 derajat, belok 180 derajat, banting setir balik lagi. Kalau udah kesana itu menuju dunia saja. Padahal kita bukan menuju dunia ini, kita mau menuju akhirat. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, sedang sibuk di dunia, banting setir saudara, arahkan ke akhirat. Itu. Kenapa? Karena qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia adalah daru man la darolahu, rumah orang yang tidak ada rumah untuknya di akhirat. Dunia ini adalah rumah bagi orang yang tidak punya rumah di akhirat. Kalau orang mencari dunia saja. Wa malu, dan dunia ini isinya adalah harta man la malalahu, bagi orang yang tidak ada harta untuknya di akhirat sana. Di dunia dia banyak harta karena memang dia mencari dunia. Duitnya banyak, bertriliun-triliun Pak. Itu masih belum puas. Masih menebang hutan juga sampai rusak Sumatera itu. Untung enggak sampai ke Bengkulu ya. Alhamdulillah, ini orang Bengkulu ada di sini, orang Sumatera ini. Alhamdulillah. Enggak sampai Bengkulu. Nanti kalau Bengkulu digitukan juga, tebangnya juga hutannya, saya enggak tahu, belum pernah sampai ke Bengkulu. Ada hutannya juga apa enggak di sana. Tebangnya juga bisa terjadi longsor juga, sama. Jadi dunia adalah rumah tinggal bagi orang yang tidak punya tempat tinggal di akhirat. Dan dunia ini adalah isinya harta bagi orang yang tidak punya harta di akhirat. Karena dia sudah kenyang di dunia, dapat harta banyak, di akhirat tidak punya harta lagi. Walaha, dan untuknya, untuk dunia itu, ya jema'u, mengumpulkanlah man, orang yang la akla lahu, tidak ada akal baginya. Orang yang mengumpulkan amalan-amalan dunia itu adalah orang yang tidak berakal. Itu yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan saya. Saya cuma membacakan saja. Makanya kita cari uang, cari duit, cari harta boleh. Tapi untuk apa? Untuk akhirat gitu loh Pak, Bu. Bukannya kita orang Islam itu enggak boleh jadi orang kaya. Boleh, saudara mau jadi orang kaya raya boleh kok. Enggak apa-apa, boleh. Jadi pengusaha sukses, duitnya triliunan boleh. Tapi untuk apa dua uang triliunan tadi? Itu masalahnya di situ. Semakin banyak harta kita di dunia ini, semakin ngalih masuk surganya nanti. Kalau tidak kita gunakan dengan sebenar-benarnya. Kalau tidak kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Jadi kalau kita mencari dunia untuk dunia itu salah. Kita mencari dunia untuk akhirat.
Ya, ini kemarin sudah terangkan. Nah, ayat yang berikutnya ini ya, kemarin sudah terangkan juga. Waman aradal akhirata, dan siapa yang menginginkan akhirat dengan berkebun-kebun sawit ya, dengan berkebun-kebun karet, dengan berkebun-kebun apalagi sampai menghasilkan uang dari kebunnya tadi, atau dengan berusaha di bidang pertambangan sampai dapat tambang ya, kemudian dijual dapat duit banyak. Yang seperti yang saya ceritakan kemarin, dapat pasien sakit pinggangnya. Kenapa Pak sakit pinggangnya? Apa kerjanya apa? Sama ditanya begitu kalau ada orang yang sakit pinggang. Karena itu berhubungan dengan pekerjaan, penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Ulun kerja di tambang, Pak dokter itu. Terus, tambang apa Pak? Tambang emas. Kayak apa kerjanya yang tambang emas? Aku belum pernah lihat orang menambang emas itu, belum pernah lihat aku. Itu dia cerita gini. Oh posisinya begitu lah, sampai terlalu lama menunduk, membungkuk. Lama-lama ya bengkok tuh pinggangnya, sakit. Nah, terus kalau menambang itu dapat emasnya langsung gitu kah? Gak ada, diayak gitu ya Pak ya, diayak dulu. Terus nanti kalau sudah diayak, nah, wujudnya bapaknya bagaimana? Ini kayak ini, diambil contohnya Pak. Diambil contoh dari kantongnya, kayak ini Pak dokter. Dia ambil kertas klip plastik, biasanya untuk tempat obat, tapi ini untuk tempat logam kecil-kecil segini-gini. Nanti yang kami dapat kayak gini nih Pak dokter. Ini emas, kok enggak kuning gitu. Abu-abu, ada kuning sedikit-sedikit abu-abu. Ini emasnya kayak begini nih. Dia tunjukkan kalau enggak salah 4 atau 5 butir gitu. Segini, kecil tapi luasnya segini. Ini nanti hasilnya akhir. Terus nanti habis itu diapakan Pak? Ini kita jual di mana? Di tukang-tukang emas, di toko-toko emas itu. Jadi duit itu jadi segitu berapa? 5 butir itu 65 juta. Masya Allah. Oh segitu ya. 65 juta Pak. Aku praktek semalaman gak sampai segitu Pak dapatnya Pak. Astagfirullahaladzim ya. Itu baru pengusaha emas lokal yang kadang-kadang dikejar-kejar polisi. Apalagi kalau juragan emas, juragan tambang emas, Masya Allah. Bisa dibayangkan bagaimana itu. Jadi kata Allah, waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, di ayat berikutnya ya. Siapa yang menginginkan akhirat dan sudah berusaha untuk akhirat dengan usahanya, yaitu berusaha untuk mencapai akhirat, ya ini mengamila amalaha, beramal dengan amalan akhirat. Seperti yang saya contohkan kemarin, kita ngaji di sini, ini amalan akhirat ini. Enggak ada bagi-bagi duit di sini, enggak ada. Malah kehilangan duit iya karena sedekah. Enggak kehilangan itu, sampai sedang menumpuk-numpuk tabungan di akhirat. Tuh. Wa huwa mu'min, sedangkan dia orang yang beriman, faulaika kana sa'yuhum masykura, maka itulah mereka yang adalah usaha mereka dibalas oleh Allah dengan baik, diterima, makbulan. Maskuron diartikan makbulan. Usaha dia untuk beramal akhirat pasti diterima Allah. Jadi kita ngaji ada pahalanya ngaji itu. Satu ayat yang kita baca 10 hasanat, 10 kebaikan. Bisa dilipat gandakan menjadi 700 hasanat. Bisa dilipat gandakan menjadi lebih daripada itu. Setiap kali kita sedekah memasukkan ke kotak infak itu 5.000 rupiah gitu misalnya. Itu dicatat oleh Allah bukan 5.000, 50.000. Bisa dilipat gandakan menjadi 55.000 kali 700. Kalikan sendiri itu berapa. Tuh. Dan seterusnya. Ini dalam tafsir Al-Baghawi. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir juga sudah diterangkan kemarin ya. Waman aradal akhirah, dan siapa saja yang menginginkan akhirat dalam kehidupan ini, mencari akhirat. Ya ini yaitu ad-darul aradat darul akhirah. Dia menginginkan kehidupan akhirat. Wa ma fiha, dan apa yang ada di akhirat sana, minan naim, berupa segala macam kenikmatan, wasurur, dan segala macam kegembiraan. Kegembiraan di akhirat tuh selama-lamanya Pak. Kalau kegembiraan di dunia ini ya sebentar aja gembira. Nanti malam itu orang bergembira, atau nanti malam tahun baru orang bergembira. Sebentar aja itu, berapa menit aja sudah, habis itu selesai. Tidur kesiangan, enggak sholat subuh gara-gara main trompet keliling kota.
Padahal itu bukan amalan akhirat, itu amalan dunia yang gak ada pahalanya itu. Tuh ya. Siapa yang mencari akhirat dengan meramal akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia sudah berusaha untuknya, untuk akhirat dengan usahanya. Maksud ayat kalimat ini kata Ibnu Katsir, talaba dzalika, orang yang mencari akhirat itu orang yang talaba dzalika, dia mencari itu, mencari akhirat, min tariqihi, di jalannya, di jalan, di cara, dengan cara atau dengan jalan menjalani amalan-amalan akhirat. Apa itu amalan akhirat? Wa huwa, dan dia adalah mutaba'atur rasul, mengikuti rasul. Itu saja sebetulnya. Kita hidup mencari akhirat itu hidup mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sholat, kenapa? Karena Rasul sholat dan Rasul menyuruh kita sholat. Kita sedekah, kenapa? Karena Rasul juga sedekah dan menyuruh kita sedekah. Kemudian kenapa kita pergi haji, pergi umrah? Karena Rasul melaksanakan haji juga, mengerjakan haji dan mengerjakan umrah, dan beliau memerintahkan umatnya untuk berhaji, berumrah bagi yang mampu. Kita puasa Ramadan, karena Rasulullah SAW juga menjalani puasa Ramadan, dan beliau menyuruh umat Islam, orang-orang beriman ini, untuk puasa Ramadan. Begitu seterusnya. Kita hidup, berumah tangga, punya istri. Laki-laki yang berkewajiban mencarikan nafkah untuk istrinya, bukan istri yang berkewajiban. Dan rumah tangga Islam itu yang cari duit itu laki, biniannya di rumah aja, jangan keluar-keluar. Dia keluar-keluar diambil orang. Itu dalam ajaran Islam, ya. Jadi siapa yang sudah berusaha untuk mencapai akhirat dan wa huwa mu'min, dan dengan mengikuti Rasul, wa huwa mu'min, dan dia itu orang yang beriman, yaitu maksudnya wa qalbuhu mu'minun, hatinya beriman, anggota tubuhnya beramal, amalan-amalan akhirat, gitu. Ya, beriman maksudnya musaddiqun bis sawabi wal jaza, orang yang hatinya membenarkan balasan pahala dari Allah dan balasan yang Allah sediakan untuk mereka di akhirat. Orang yang seperti itu, kata Allah, faulaika kana sa'yuhum maskura, maka itulah mereka yang adalah usaha mereka pasti diterima. Jadi kalau kita bekerja, beramal untuk akhirat, semua pekerjaan kita, Pak, semua amal perbuatan kita, menolong anak yatim, menolong orang miskin, menolong orang yang mengalami musibah bencana seperti di Sumatera sana, itu kita dapat pahala dari Allah. Dan kita memang disuruh mencari pahala, bukan mencari tanda jasa, bukan mencari pujian dari netizen atau dari presiden atau dari menteri atau dari siapa saja, bukan. Orang yang beramal akhirat itu orang yang ikhlas beramalnya. Bukan ingin mencari pujian dari manusia, orang ini orang baik ini, bukan. Kita bekerja, orang mau memuji, mau mencela, parek, gak usah dipikirin. EGP, emang gue pikirin. Itu loh, jadi orang kayak begitu, beramal ikhlas karena Allah, diomongin orang gak usah dipikirin. Biar aja yang ngomongin itu berdosa sendiri. Gitu loh. Ya. Faulaika kana sa'yuhum maskura. Ayat berikutnya ini lebih dahsyat lagi nih. Nah, ini ya, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Ini maksud ayat ini, arti dari ayat ini seperti ini, Pak, Bu. Kulan diawali dengan isim apa namanya ini, maf'ul. Ya, kata kerja objeknya didahulukan. Biasanya dalam susunan kalimat bahasa Arab itu subjek, predikat, objek. Dalam bahasa Indonesia juga begitu, subjek, predikat, objek. Atau dalam bahasa Arab kadang-kadang dibalik. Ada predikat dulu, kemudian subjek, baru objek. Objek paling belakang. Misalnya saya bersedekah uang, saya itu subjek, bersedekah itu predikat, uang itu objek. Saya mengaji Al-Quran, itu ya itu. Atau Allah memberi rezeki, Allah itu subjek sebagai pelaku, predikatnya Allah memberi
Perbuatan Allah memberi. Memberi apa? Yang diberikan oleh Allah kepada orang, kepada manusia apa? Harta, uang misalnya begitu. Nah ini dibalik. Kullan numiddu haula. Itu semuanya atau masing-masing orang itu tadi yang mencari akhirat dan mencari dunia, semuanya oleh Allah. Numiddu haula wa haula. Kami memberi kepada mereka yang mencari dunia dan kepada mereka yang mencari akhirat. Jadi Allah itu adil. Kalau orang hidup mencari dunia, dikasih dunia ini Pak, tapi sampai enggak punya bagian di akhirat. Kalau mau begitu ya silakan. Orang yang mencari akhirat, Allah akan kasih akhirat. Dan dunia pun akan dikasih oleh Allah tanpa diminta. Tanpa diminta. Sekali lagi tanpa diminta. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kami berikan kepada semuanya dari pemberian Tuhanmu wahai Muhammad. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Dan tidaklah ada pemberian Tuhanmu itu dihalangi. Pemberian Tuhanmu kepada seseorang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Kalau sudah Allah berkehendak memberi kepada seseorang, seluruh dunia mau menghalangi nggak bisa. Gitu loh Pak. Nah ini ayat yang ke-20 ini diterangkan dalam kitab tafsir sebagai berikut. Nih sekarang kita lihat tafsirnya. Kullan numiddu haula'i wa haula. Ini tafsir Al-Baghawi yang biru-biru ini ya. Kullan masing-masing atau tiap-tiap orang itu tadi yang mencari dunia yang mencari akhirat. Numiddu kami berikan, kami panjangkan, kami beri dengan berlebih-lebihan, dengan banyak kepada haula'i mereka, wa haula'i mereka yang mencari dunia, wa haula'i dan mereka yang mencari akhirat. Maksud kalimat ini kata Imam Al-Baghawi, numiddu kilal fariqaini. Numiddu kami berikan kila kepada masing-masing al-fariqo ini dua kelompok itu tadi. Dua golongan atau dua kelompok manusia. Golongan atau kelompok manusia yang mencari dunia, golongan dan atau kelompok manusia yang mencari akhirat. Kami beri semuanya, kata Allah. Ya, kepada masing-masing dari dua golongan tadi kami beri man yuridud dunya, yaitu orang yang menginginkan dunia, kami beri dunia. Wa man yuridul akhirah, dan orang yang mencari akhirat, kami beri akhirat. Nah, gitu loh Pak. Nah, kalau kita mencari akhirat, dunia pasti dapat. Enggak mungkin kalau kita beriman ya, beriman loh ya Pak. Kemudian kita hidup melarat sengsara, enggak mungkin. Melarat mungkin masih bisa, tapi gak bisa makan terus kelaparan, mati kelaparan, gak mungkin. Dah itu sampai ingat-ingat tuh omongan saya. Nah, jadi kalau kita ini sudah berusaha, pasti Allah akan ngasih. Makanya orang Jawa punya filsafat. Ya nobah, ya untuk upah. Ya obah untuk upah. Kalau mau bekerja, ya dapat upah. Gak mau bekerja, ya gak dapat upah. Saya aja kerja kok Pak, sampai malam tiap malam, sampai jam 11:30, jam 11:30 tiap malam tuh. Kalau udah pensiun, kok masih kerja juga? Ya saya masih suka ngasih orang kok, masih senang ngasih. Yang orang yang patut saya kasih dan wajib saya kasih. Gak semua orang, saya gak bisa ngasih sampai semuanya, gak bisa, gak cukup duitnya. Kalau saya punya uang 1 triliun cukup, tiap hari saya kasih sampai 1 juta serapopo wis. 1 triliun kok. 1 triliun berapa sih? 1.000 miliar Pak. 1 juta cuma 1/1000-nya miliar. Ini cuma 150 orang saya kasih 1 juta enggak habis duitku yang 1 triliun. Kalau punya, wong ora duwe ya enggak punya ya enggak aku kasih. Halo. Masih bisa ngikuti ini ya. Jangan liburan dulu ya. Ini kan libur toh ini toh. Orang lain aja yang enggak libur karena sedang beribadah. Orang lain beribadah, kita beribadah juga di sini. Jadi kepada masing-masing itu kami berikan kepada mereka yang menginginkan dunia dan yang menginginkan akhirat, kami beri semuanya min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu.
Apa maksudnya? Kami beri masing-masing dengan pemberian Tuhanmu Muhammad. Maksudnya yarzuquhuma, Allah dia memberi rezeki kepada kedua kelompok manusia tadi. Dua-duanya, yang mencari akhirat dan yang mencari dunia, dikasih rezeki oleh Allah. Hanya beda saja banyaknya. Kalau yang mencari dunia karena dia full kerja untuk dunia, dapatnya banyak. Yang mencari akhirat dapatnya ya karena dia sibuk untuk sebagian waktunya dipakai untuk sholat, dipakai untuk ngaji. Jadi dia cari uangnya ya waktunya lebih sedikit karena dipakai untuk mencari akhirat. Ini. Nah, yang mencari dunia, nggak mengenal sholat ya sudah. Tinggal apalagi ngaji, sholat yang wajib aja enggak kok. Apalagi ngaji seperti begini-begini ini. Ya. Jadi dia Allah memberi rezeki kepada keduanya jami'an semuanya. Tsumma kemudian yahtalifu bihimal hal, berbeda-bedalah pada keduanya tadi keadaannya. Fil ma'al, dalam hartanya. Berbeda-beda orang yang mencari harta, orang yang mencari dunia dengan orang yang mencari akhirat, hartanya berbeda jumlahnya. Masuk akal enggak ini Pak? Ya masuk akal. Kalau kita hidup mencari dunia, dapat dunia beneran Pak. Silakan buktikan sudah. Enggak usah pakai sholat, enggak usah pakai sholat, enggak usah pakai ngaji, dapat jadi orang sugih sampean. Banyak orang sugih kok enggak pakai sholat ya. Enggak sholat tapi dia bisa sugih. Banyak. Karena memang yang dia cari dunia. Ya, wa makana ata'u rabbik, dan tidak adalah pemberian Tuhanmu itu, ya. Maksudnya rizku rabbik, pemberian atau rezeki Tuhanmu itu Muhammad itu tidak mahdzura, dihalangi, mamnu'an, dihalangi an ibadihi, dari hamba-hambanya. Fal muradu minal ata', maka yang dimaksud dengan pemberian adalah al-ata'u, pemberian. Dalam ayat ini yang dimaksud pemberian adalah al-ata'u fid dunya, pemberian di dunia ini. Ya, orang yang mencari dunia ya oleh Allah diberi dunia ini, yang mencari akhirat diberi akhirat. Wa illa, dan jika tidak, ya fala hadza lil kuffari fil akhirah, maka tidak ada bagian bagi orang-orang kafir di akhirat. Ini loh tafsirnya. Di akhirat orang kafir yang umumnya itu mencari dunia, karena orang kafir kan enggak sholat Pak, enggak ngaji, enggak beribadah gitu loh. Nah mereka yang kafir itu, yang mencari dunia itu, di akhirat tidak dapat bagian, karena sudah kenyang, dapat bagian banyak di dunia ini. Itu. Ini tafsir Al-Baghawi. Tafsir Ibnu Katsir beda sedikit. Kullan, masing-masing, ya, kullan, kepada masing-masing, kepada tiap-tiap orang yang mencari dunia dan mencari akhirat tadi. Kullan maksudnya yaitu kullu wahidin minal fariqaini, kepada setiap satu orang dari dua golongan manusia tadi. Alladzina, yaitu golongan orang-orang yang aradu, mereka menginginkan ad-dunya, dunia. Walladzina, dan orang-orang yang aradu, mereka menginginkan al-akhirata, akhirat. Numidduhum fiha, numidduhum fima, kami berikan kepada mereka fima, pada apa yang hum, mereka fihi, ada di dalamnya. Yang mencari dunia dapat dunia, mencari akhirat dapat akhirat. Kami beri semua kepada mereka semuanya. Min ata'i rabbik, dari pemberian Tuhanmu wahai Muhammad. Ya, yaitu huwa, dialah Allah, al-mutasarrif, Allah itu yang maha memberi. Al-Hakim, yang maha bijak, maha bijaksana. Alladzi, yang Allah itu la yajuru, Allah tidak pernah berbuat jahat kepada manusia. Manusia itu yang jahat kepada Allah. Fayu'ti, lalu Allah memberi kepada kullan, kepada masing-masing tadi, ma yastahiquhu, orang yang berhak mendapatkannya, minas syaqawah, berupa kecelakaan, kebinasaan di akhirat sana, wasaadah, dan kebahagiaan, kemuliaan di akhirat sana. Jadi di akhirat sana cuma ada dua, kalau tidak bahagia, celaka. Nah, orang yang mencari akhirat akan dapat kebahagiaan di akhirat. Orang yang mencari dunia akan dapat kecelakaan di akhirat. Di dunia saja dia bahagia, di akhirat celaka. Paham sampai sini Pak, Bu? Nah,
Wala radda, dan tidak ada yang bisa menolak li hukmihi, kepada ketetapan Allah. Wala mani'a lima a'ta, dan tidak ada yang bisa menghalangi kepada apa yang Dia berikan. Kalau Allah sudah memberi seseorang, tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mughayyira, dan tidak ada yang bisa mengubah lima arada, kepada apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Tuhan kehendaki, jadilah kehendak Tuhan semuanya. Itu keyakinan Islam. Apa yang jadi kehendak Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah terjadi, tidak akan terjadi. Makanya kita mau apa-apa selalu pamit sama Allah. Mau bekerja tuh bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah SAW, siapa yang keluar rumah mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, Allah bilang kepada malaikat, malaikat, jaga orang itu, jaga dia. Jangan sampai terjadi apa-apa sama dia. Jangan sampai dia celaka. Jangan sampai dia ditipu orang. Jangan sampai dia menipu orang. Jangan sampai dia berbuat jahat dan seterusnya. Dijaga oleh malaikat. Tuh. Walihada, dan karena inilah qala Allah berfirman, wa ma kana ata'u rabbika mahdhura, dan tidak adalah pemberian Tuhanmu itu bisa dihalangi. Pemberian Tuhanmu itu tidak bisa dihalangi. Mahdhura ay mamnu'an, dihalangi. Ay yaitu la yamna'uhu ahadun, tidak ada yang bisa menghalanginya, tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah, ahadun, seorang pun. Wala yarudduhu raddun, dan tidak ada yang bisa menolaknya, raddun, satupun yang mau berusaha menolak. Tuh. Allah memberi kepada seseorang rezeki, enggak ada yang bisa menghalangi. Walaupun orang itu jangan dikasih duit, jangan dikasih duit pokoknya. Enggak usah dikasih bagian dia, yang sana saja dikasih. Orang mau begitu, tapi Allah mau mengendaki tetap sampai duit itu kepada dia. Dengan caranya Allah. Qala Qatadah, Imam Qatadah mengartikan mahdura itu mangkuso. Jangankan dihalangi, berkurang juga pun tidak. Pemberian Allah kepada seseorang manusia, kalau Allah sudah mengendaki, tidak bisa dikurangi oleh siapapun, walaupun orang berusaha menguranginya. Gitu. Tidak ada yang bisa menghalangi, walaupun orang berusaha menghalanginya. Imam Hasan Al-Basri mengatakan mamnu'an, sama. Nah, ini yang berikutnya ini, bagus ini ya, terakhir. Mudah-mudahan saudara tahan dulu, jangan pulang dulu. Ya. Allah berfirman di ayat yang ke-21. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Unzur, perhatikanlah wahai Muhammad. Itu Allah bilang begitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kepada kita semuanya, umat beliau. Undur, perhatikanlah wahai Muhammad, wahai manusia semuanya, kaifa, bagaimana, faddalna, kami telah melebihkan, ba'dahum, kepada sebagian mereka manusia, ala ba'din, kepada atas sebagian yang lain, daripada sebagiannya yang lain. Ya, walal akhiratu, sedangkan sungguh akhirat itu baru darajat, lebih besar tingkatannya, lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya, wa akbaru, dan lebih besar tafdila, keutamaannya. Ayat 21 ini oleh Kementerian Agama diartikan sebagai berikut. Nih. Undur, perhatikanlah kaifa faddalna, bagaimana kami melebihkan ba'dahum, sebagian mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Walal akhiratu, dan kehidupan akhirat itu, akbaru darajat, lebih tinggi derajatnya. Ya. Wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya. Jadi akhirat itu Pak, derajatnya lebih tinggi dan keutamaannya juga lebih besar. Makanya orang yang berakal hidup mencari kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan di akhirat. Karena dia yang ada di sana itu semuanya kekal. Sedangkan yang di dunia ini, baik itu kedudukan, harta, ya, jabatan, ya, kedudukan, jabatan,
duit, harta dan sebagainya, itu tidak kekal dinikmati. Orang yang hartanya triliunan paling dia menghabiskan berapa miliar saja, habis itu mati, sisanya tinggal untuk ahli warisnya kok. Tuh. Nah ini ayat ini diartikan seperti itu. Tafsirnya begini Pak, ini jangan pulang dulu, ini penting tafsir di belakang ini. Unzur, ini yang biru-biru ini tafsir Al-Baghawi. Unzur, perhatikanlah ya Muhammad, wahai Muhammad, kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Bagaimana kami Allah melebihkan sebagian manusia daripada sebagian manusia yang lain. Yaitu Allah dalam kehidupan ini memberi kepada manusia semuanya, baik yang mencari dunia maupun yang mencari akhirat. Cuma Allah lebihkan sebagian yang lain dari sebagiannya daripada sebagian yang lain. Bisa menangkap omongan saya ini? Allah membagi-bagi rezeki, Allah membagi-bagi karunia-Nya, rezekinya kepada semua manusia, baik yang mencari dunia maupun yang mencari akhirat. Tapi Allah melebihkan sebagian yang lain daripada sebagian yang lain. Maksudnya fir rizki. Dalam soal rezeki Allah itu tidak sama membaginya. Yang sana dikasih banyak sampai kayak ibaratnya kayak digerojok, kayak apa? Dituangi air. Dikasih rezeki seperti dituangi air dari langit. Duitnya tuh banyak sekali sudah. Dari mana-mana datang. Dari sawitnya datang, dari tambang emasnya datang, dari tambang batu baranya datang, dari tambang nikelnya datang, dari karetnya datang, dari tembakonya mungkin juga datang, dari apalagi rotannya lagi datang. Nanti belum lagi perusahaan pabriknya pabrik anak sudah. Pokoknya rezekinya tuh enggak habis-habis. Ada yang dibuat oleh Allah seperti itu. Tapi ada yang oleh Allah kasih sedikit-sedikit. Kerjanya setengah mati, dapatnya sedikit. Ini kayak uji nih, mana? Nih, mikul nih, tukang mikul pelabuhan nih. Nyopul semen dari dak kapal ya, naik dulu dari dak kapal naik ke atas itu. Kalau sekarang udah pakai kren ya, pakai kren tinggal diusung dari tepi kapal. Mungkin saya nggak pernah lihat sendiri, cuma ceritanya aja. Terus dibawa ke truk gitu. Satu pikul berapa? Satu karung, Ci? Hah? 50. Berapa kali ngangkatnya? Hah? Berapa kali? Ratusan kali ngangkat. Setiap kali ngangkat 50 kilo. Kalau boyokku Pak, pinggangku suruh begitu, dengkeen kata orang Solo. Sakit pinggang aku kalau begitu itu. Untung puji dikasih oleh Allah, badan kuat tuh, alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Banyak bersyukur pada Allah kamu puji. Walaupun penghasilan enggak seberapa, enggak apa-apa, nanti kamu masuk surga duluan malah daripada kita yang kaya-kaya ini. Kalau beriman sampai akhir hayat. Ya. Jadi Allah mau memberikan rezeki pada manusia, wal amali soleh. Demikian juga dan amal solehnya juga berbeda-beda. Ada orang yang dikasih oleh Allah kesempatan beramal soleh banyak, ada yang sedikit. Ya, yaitu talibal ajilata wa talibal akhirati. Orang yang mencari dunia dan orang yang mencari akhirat, semuanya diberi oleh Allah, cuma sebagiannya lebih banyak daripada sebagian yang lain. Biasanya yang mencari dunia lebih banyak bagiannya daripada yang mencari akhirat. Ini dari sekian banyak yang ngaji nih, yang sugih berapa bisa dihitung dengan jari. Yang pas-pasan banyak, yang kurang ada. Baru se-masjid ini, belum sekota Sampit ini, belum se-Indonesia. Se-Indonesia tuh yang miskin ini hidup di bawah garis kemiskinan tuh puluhan juta loh Pak. Yang kaya raya cuma segelintir orang, mungkin puluhan orang atau ratusan orang aja. The rich man atau the crazy man itu. Makanya Allah bilang, Allah menghibur hati kita. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu akbaru darajat, lebih besar derajatnya, tingkatannya, wa akbaru tafdila, dan lebih besar keutamaannya. Ini tafsir Al-Baghawi. Tafsir Ibnu Katsir lebih dahsyat lagi Pak. Jangan kemana-mana dulu ya, tahan 5 sampai 10 menit karena ada bagian yang penting ini. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikanlah wahai Muhammad, kaifa bagaimana faddalna kami telah melebihkan kepada ba'dahum sebagian mereka manusia ala ba'd daripada sebagian yang lain, atas sebagian yang lain, fit dunya,
Di dunia ini Muhammad, kami lebihkan pemberian kami kepada sebagian manusia daripada sebagian manusia yang lainnya. Makanya kamu jangan iri sama orang kaya. Kamu melihat orang kaya, gak usah iri, bilang aja ya Allah, orang itu bisa dapat uang banyak ya Allah, aku minta sedikit aja ya Allah, yang cukup untuk hidupku, istriku, anak-anakku, sekolah anak-anakku, kuliah anak-anakku, udah cukup, pas-pasan itu aja sudah, terima kasih. Pas mau menguliahkan anak, duit ada. Pas mau memasukkan anak ke sekolah, duit ada. Pas mau bangun rumah, duit ada. Pas mau beli kendaraan, duit ada. Itu pas-pasan sudah syukur sekali itu. Itu pas-pasan itu namanya. Alhamdulillah. Apalagi berlebih. Ya. Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Perhatikanlah bagaimana kami Allah melebihkan sebagian manusia daripada sebagian yang lain fid dunya, di dunia. Maka kata Ibnu Katsir, maka dari itu kata Ibnu Katsir, faminhum, maka di antara mereka manusia al-ghaniyyu wal fakir, ada yang kaya, ada yang miskin. Wa baina dzalik, dan ada yang di antara itu tidak sugih tapi juga tidak miskin. Kayak aku ini loh, sugih banget juga enggak, miskin juga enggak. Kalau nggak punya istri kan miskin, ya. Kalau punya istri itu sugih. Di atas mata aja minta tesnya orang, nah tes sendiri tumpah-tumpah terus. Ya, jadi saudara sekalian, di dunia ini kata Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat ini, maka dari itu di antara manusia ada yang kaya, ada yang miskin, dan ada yang cukupan di antara kaya dan miskin. Wal hasanu, dan ada manusia yang bagus, ganteng, cantik. Ya, perawakannya bagus, bodinya semok gitu kalau perempuan. Ya Pak Sugeng ya. Halo Pak Sugeng. Itu Pak Sugeng juga Pak Sugeng Pak. Mana Pak Sugeng? Ngilang toh. Oh pergi. Tidak apa-apa, Pak Sugeng sering bercanda dengan aku kok ya. Nah, jadi di antara manusia itu ada yang ganteng, ada yang cantik. Ya. Wal qabih, tapi ada yang jelek, enggak cantik, enggak ganteng. Wa baina dzalik, dan ada di antara itu. Cantik banget juga enggak, jelek banget juga enggak, sedang-sedang saja. Nah, sampean kalau cari istri yang sedang-sedang aja, jangan cantik-cantik. Ngalih ngopeninya. Tahu ngopeni tahu? Susah memeliharanya. Modalnya harus besar. Punya istri yang kerjaannya waduh, berhias repot sudah. Ya. Terus kata Allah lagi, kata Ibnu Katsir lagi dalam menjelaskan ayat ini, wa may yamutu shaghiran, dan ada orang yang mati dalam keadaan masih kecil, wa may yu'ammaru, dan ada orang yang diberi umur panjang, hatta sampai ya baqa, jadilah dia, tersisalah dia di akhir hayatnya syaikhon kabiron, orang yang tua sekali. Ada yang mati masih kecil, ada yang matinya sudah tua renta baru mati. Ini Pak Mustar belum tua renta ini, belum masih bisa jalan kok. Ya. Wa baina dzalik, dan ada yang diantara itu mati tidak terlalu kecil, mati tidak terlalu tua, masih muda mati ada juga. Nah, gitu loh. Ini semuanya yang ngatur tuh Allah Pak Bu. Gitu loh. Makanya kita hidup mencari akhirat, hati kita akan tenang. Kalau mencari dunia nanti sumpek, tahu sumpek lah. Apa orang sini bilang apa Pak ya, sumpek gitu. Sasak, sasak dada sampean itu. Lihat orang berbuat baik pada orang aja jengkel. Kenapa aku keduluan itu sih? Harusnya aku tuh. Kenapa dia mesti? Kayak gitu kalau kita suka sirik sama orang, nggak usah sirik sama orang. Santai aja biasa. Ada orang berbuat baik, kita ikut-ikutan aja berbuat baik juga, dapat pahala juga kita. Nggak usah merasa rendah karena kita keduluan orang, nggak usah. Dan yang duluan berbuat baik jangan merasa bangga. Oh aku yang paling duluan kan. Jangan pernah membanggakan diri. Jangan pernah membanggakan amal perbuatan kita. Ya, ada yang mati tua, ada yang mati yang masih kecil, ada yang mati masih muda. Terus ayat ini ditutup dengan kalimat walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila, dan sungguh akhirat itu lebih besar tingkatannya, derajatnya, dan lebih besar keutamaannya. Maksudnya kata Ibnu Katsir yaitu wala tafautuhum fid daril akhirati,
dan tempat mereka di negeri akhirat sana. Orang-orang yang mencari akhirat, tempat tinggal atau tempat kedudukan mereka di akhirat sana akbaru, lebih besar minat dunia daripada waktu dia di dunia. Karena dia mencari akhirat. Jadi dia di akhirat dapatnya lebih banyak daripada yang mencari dunia. Yang mencari dunia dapat banyak di dunia, tidak dapat bagian di akhirat. Sampai sini paham? Nah, jangan mencari dunia, cari akhirat. Sempatkan diri mengaji sesibuk apapun kita. Gak ada alasan capek. Kalau kecuali sakit, nah kalau sakit nggak apa-apa. Kalau alasan capek, semua capek. Ya, semua orang capek. Itu. Walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila. Dan sungguh akhirat itu lebih besar derajatnya dan lebih tinggi keutamaannya. Ya, tempat mereka di negeri akhirat, orang-orang yang mencari akhirat lebih besar daripada waktu di dunia. Di dunia kepengen jadi presiden gak jadi, pengen jadi gubernur gak jadi, pengen jadi bupati wali kota gak jadi. Duitnya habis. Tapi gak apa-apa, di akhirat masuk surga kok. Kalau ikhlas, iman, ikhlas, mutakin. Ya, terus fa inna minhum, karena sungguhnya di antara mereka manusia mayyakunu, akan ada yang berada fid darokati fi jahannam, di dasar dari neraka jahannam. Wasalaliliha, dan berada dalam rantai-rantainya malaikat. Wa aghlaliha, dan belenggu-belenggunya para malaikat yang akan merantai dan membelenggu orang-orang yang hidupnya hanya mencari dunia saja, tidak pernah memikirkan akhirat. Akan dibelenggu, ya, diborgol oleh malaikat, dirantai lagi, terus dimasukkan ke dasar neraka, Pak. Wa minhum, dan sebagian di antara mereka manusia nanti man, ada yang yakunu, dia akan berada fi darajatil ula, di derajat yang tinggi, di tingkatan yang tinggi. Jadi sama dengan di dunia ini. Di dunia ini ada orang yang tinggi ilmunya, tinggi kedudukannya, jabatannya, tinggi pangkatnya, ada yang rendahan, gitu kan? Ada yang banyak duitnya, ada yang sedikit. Di dunia kan begitu. Di akhirat juga begitu. Ada yang tinggi kedudukannya karena berada di surga, ada yang rendah kedudukannya karena di dasar neraka. Itu. Wana, dan yang berada dia di derajat yang tinggi akan ada nanti wa minhum, dan sebagian dari mereka manusia mayyakunu, akan ada yang berada fi darajatil ula, berada di tingkatan yang tinggi, yakni di surga, wa naimiha, dan berada dalam kenikmatan surga, wa sururiha, dan dalam kebahagiaan surga. Tsumma, kemudian ahlud darokat, semua orang-orang yang berada di derajat-derajat tadi, yatafatuna fima hum fihi, mereka berbeda-beda di dalam apa yang mereka ada padanya. Masing-masing berada di tempatnya sendiri-sendiri. Makin banyak amal soleh kita dan makin ikhlas, makin tinggi derajat kita di akhirat. Makin ikhlas amalan kita, makin banyak amalan kita, makin tinggi kedudukan kita di surga sana. Kenapa? Kama, kata Ibnu Katsir, sebagaimana anna, bahwasanya ahlad darajat, pemilik derajat-derajat tadi, yatafawatuna, berbeda-beda mereka. Orang di akhirat sana sama dengan orang di dunia ini, berbeda-beda derajatnya, tingkatannya. Ada yang tingkatan kekayaannya paling tinggi, terkaya sedunia atau terkaya se-Indonesia. Ada yang termiskin se-Indonesia, termiskin sedunia. Di akhirat juga begitu. Ada yang kedudukannya paling tinggi, berada di surga kelas yang paling tinggi, tapi ada yang berada di dasar neraka. Lalu Ibnu Katsir mengatakan, fa innal jannata, karena sesungguhnya, ya, ini loh yang sering saya sampaikan. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga itu mi'atu darajatin, ada 100 tingkatan. Ma baina kulli darajata, ini di mana di antara setiap dua tingkatan tadi jaraknya kama bainas sama'i wal ard, seperti jarak antara langit dan bumi. Surga ada 100 tingkat, Pak. Surga paling bawah, kalau kita bisa masuk surga paling bawah saja, Pak, kelas 1, tingkat 1 yang di bawah sendiri. Kalau boleh saya pinjam istilah, yang paling bawah itu tingkat 1, yang paling atas tingkat 100. Tingkatnya para nabi, surganya para nabi dan Rasul-Rasul Allah di paling atas sana. Kita masuk surga yang kelas 1, yang paling bawah, itu juga alhamdulillah itu. Alhamdulillah itu selamat dari neraka. Karena ada yang masuk ke dalam neraka, ada yang di atas neraka, ada yang di dasar neraka.
Tuh. Nah, surga ada 100 tingkat, jarak antara tingkatan nomor 1 dengan tingkatan yang di atasnya itu jaraknya sejauh langit dan bumi, Pak. Tuh. Terus kata Ibnu Katsir selanjutnya, wa fi sahihaini, dan dalam 2 kitab hadis sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada diriwayatkan hadis Nabi begini. Nabi Muhammad SAW bersabda, inna ahla darajatil ula, sesungguhnya penghuni derajat yang tinggi di surga sana, la yarawna, sungguh mereka akan melihat ahla illiyin, penghuni illiyin, yang derajatnya paling tinggi di illiyin sana. Jadi yang berada di tingkatan surga yang paling tinggi, mereka akan melihat penghuni illiyin. Kama, mereka yang berada di derajat yang tinggi melihat kepada derajat yang di bawahnya. Kama, sebagaimana tarawna, melihatnya, mereka melihat, penghuni tadi melihat al-kaukaba, bintang-bintang, al-ghabira, yang ada, yang berada, yang bersinar, fi ufuk, di ufuk langit, fi ufukis sama. Jadi penghuni surga yang kelas 100 melihat yang tingkat 99 itu seperti melihat bintang dari bawah ke langit gitu. Penghuni yang nomor 99 melihat penghuni surga nomor 100, tingkat 100 itu seperti melihat bintang di langit. Jauh sekali, Pak. Semakin tinggi amal soleh kita, semakin ikhlas amal soleh kita, semakin banyak amal soleh kita, semakin tinggi kedudukan kita di surga. Nah, itu yang kita cari. Mencari akhirat itu mencari kemuliaan di akhirat, bukan mencari kemuliaan di dunia. Di dunia mau diejek-ejek orang, diremehkan orang, nggak masalah, nggak usah sakit hati. Itu loh. Ya, dah, yang penting kita dimuliakan oleh Allah. Udah selesai. Sudah selesai juga pengajiannya. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.